Haleluya, Shalom. Selamat hari Natal. Puji Tuhan, Natal yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan masih mengizinkan kita untuk merayakan Natal. Itu satu bukti bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang setia, kasih-Nya besar, kuasa-Nya luar biasa, tercurah bagi kita sekalian. Amin. Apakah Bapak Ibu siap diberkati lewat kebenaran firman-Nya pagi hari ini? Amin. Kalau siap, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Pimpin dan tolong kami Tuhan untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kado yang terindah ketika kami memperingati, merayakan hari kelahiran-Mu. Pimpin dan berkatilah firman Tuhan ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, judul firman Tuhan di perayaan khotbah kita, tema Natal kita adalah bersatu dalam kasih. Satu hal yang menjadi kerinduan kita adalah agar kita bersatu di dalam kasih. Apa yang membedakan persatuan di gereja Tuhan dengan persatuan di luar sana? Yang membedakan adalah kasih. Kasih agape yang membedakan kita. Karena orang dunia sana tidak mengenal yang namanya kasih agape. Orang dunia mau bersatu karena syarat akan kepentingan, ya. Karena memang untuk melakukan segala sesuatu dengan baik kita perlu bersinergi. Kita harus bersatu. Kita harus selaras, sehati, sepikir. Nah, karena ini adalah rahasia kehidupan yang Tuhan tetapkan bagi umat manusia. Makanya ada pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Bapak Ibu. Ya, yang namanya bersatu pasti kuat. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kalau kita bersatu, pasti kita kuat. Saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menopang, saling memotivasi satu dengan lain. Itulah yang akan memampukan kita untuk menjalani setiap waktu dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, ya. Apa yang membedakan persatuan dunia ini dengan persatuan anak-anak Tuhan, dengan persatuan umat Tuhan? Persatuan dunia ini selalu akan syarat akan kepentingan. Ada yang diharapkan, ada yang diinginkan, ada udang di balik batu, ya. Semuanya adalah kepalsuan. Dunia ini mau melakukan sesuatu kalau menguntungkan mereka. Dunia ini mengajar kita menerima orang lain kalau orang itu menguntungkan kita. Tetapi ada satu kasih yang berbeda dengan dunia ini. Itulah kasih Bapa di surga. Ia memiliki kasih agape, kasih yang tertinggi, kasih yang melebihi kasih yang ada di dunia ini. Itulah yang menjadi dasar kita untuk bersatu. Karena itu dikatakan dalam Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus. Kalau orang-orang dunia ini bersatu memang akan ada kekuatan besar, tetapi selalu berfokus kepada diri manusia itu sendiri. Tetapi ada satu kekuatan yang membuat kita bersatu. Apa itu? Itulah kasih Allah yang justru akan membawa kita semakin memperoleh kekayaan dan keyakinan, pengertian dan pengenalan rahasia Allah, yaitu Kristus. Saudara, ketika jemaat Gereja Baptis Pabaton menjadi bersatu, saudara akan makin kaya. Saudara akan makin kaya dalam keyakinan, dalam pengenalan rahasia akan Allah, yaitu Kristus. Karena itu Tuhan sangat rindu jemaat Tuhan, keluarga Tuhan bersatu. Suami, istri dan anak-anak bersatu. Gereja, sesama jemaat kita bersatu untuk kita memuliakan nama Tuhan. Apa yang menjadi dasar kita bersatu?
Kita punya dasar yang kuat untuk membangun persatuan yang kokoh. Kita mempunyai dasar yang kuat untuk membangun persatuan yang akan menggoncang dunia. Tidak sama dengan persatuan yang kita temukan di luar sana. Perkumpulan yang kita temukan di luar sana semua akan kepentingan. Tapi sehingga persatuan itu tidak kuat. Waktu kepentingannya hilang, waktu kepentingannya sudah selesai, kepentingan sudah terpenuhi, ia mulai mengundurkan diri. Karena apa? Karena dia tidak lagi punya kepentingan. Tetapi ada satu dasar yang kuat untuk kita bersatu setia sampai akhir. Apa itu? Kasih Allah. Itulah yang kita kenal dengan kasih agape. Waktu saudara dan saya menerima kasih Allah, waktu itu kita memiliki kekuatan untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi diri kita, untuk mengasihi orang lain dengan kasih Allah, kasih tanpa syarat. Bagaimana itu terjadi? Ketika Yesus lahir di hati kita. Waktu kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus pada hari ini, biarkan Yesus lahir di hati kita. Ketika ada Yesus lahir di hati kita, maka ada kasih yang tanpa syarat, kasih yang sempurna lahir di hati kita. Itulah yang akan memampukan saudara dan saya mengasihi satu dengan yang lain. Waktu kita mengasihi dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang ikhlas, di sana ada suasana surga yang akan mengikat kita, yang akan menguatkan, yang akan menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Dan kesatuan itu akan membawa kita semakin kaya dalam pengenalan akan Kristus, semakin kaya di dalam iman. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena itu dikatakan dalam Matius 24 sampai 29 menceritakan bagaimana Yesus itu adalah batu karang yang teguh. Dia adalah dasar yang kuat. Rumah yang dibangun di atas batu karang akan kokoh di segala zaman, akan kokoh dalam segala musim. Karena apa? Dasarnya kuat. Ketika kesatuan gereja Tuhan, kesatuan keluarga-keluarga Tuhan di tempat ini dibangun di atas kasih Kristus, maka keluarga kita, gereja kita akan melewati segala musim kehidupan. Maka gereja kita akan kokoh sampai Yesus datang untuk yang kedua kali. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Ya, kesatuan kita akan menjadi kokoh, udah pasti kokoh ketika ada Yesus yang mengikat, ketika ada Yesus yang hadir. Keluarga suami istri akan kuat ketika ada Yesus yang memimpin, ketika ada Yesus yang lahir di keluarga kita di mana berada. Gereja ini akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertahan sampai akhir zaman. Gereja akan menyaksikan kemuliaan Tuhan ketika gereja ini ada Yesus yang lahir sebagai juru selamat, dia sebagai Tuhan, dia sebagai sahabat, dia sebagai imam, dia sebagai nabi dalam kehidupan kita. Maka gereja ini akan menjadi gereja yang kuat. Makanya dikatakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12b, ya, dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ada 3 tali digabung satu-satu. Kita satu dengan lain bersatu. Tapi kalau ada Yesus di tengah-tengah kita, maka kita akan menjadi keluarga, kesatuan, unity yang kuat. Jadi apa yang akan membuat kita satu? Ketika Yesus lahir di hati kita, seharusnya itu yang membuat kita bersatu. Karena waktu Yesus lahir, berarti di hati kita, di hati Bapak Ibu Saudara, di hati sesama kita, berarti kita adalah punya status yang baru, punya identitas yang baru. Kita adalah anak Allah. Kita adalah orang-orang yang dipersatukan, yang diperanakkan dalam roh. Ya, kita punya tujuan yang sama, yaitu hidup dalam damai sejahteranya, hidup dalam ungkapan syukur karena keselamatan, karena penebusan yang sempurna lewat anaknya Yesus Kristus. Karena itu ingat, apa yang mengikat saudara dan saya? Hanya satu, kasih Kristus. Kasih Kristus adalah pengikat yang kuat untuk persatuan kita. Karena waktu kita memiliki kasih Kristus, kita akan mengasihi tanpa pamrih. Kita tidak menuntut balas. Waktu kita mengasihi orang lain, kita gak merasa kehilangan, karena kita melakukannya dengan ungkapan syukur.
Karena kita melakukannya dengan sukacita. Karena kita melakukannya dengan kelimpahan kasih yang kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu ketika kita membangun kesatuan kita dalam kasih Kristus, sudah pasti kesatuan kita teruji, kesatuan kita murni, kesatuan kita seperti emas yang teruji murni, yang harganya mahal. Amin. Pasti indah, pasti akan menarik banyak orang, pasti akan melimpah dalam kasih-Nya Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak kekurangan. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat karena kasih Kristus yang mengikat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, biarkan hidup kita dipenuhi oleh kasih Kristus, ya, bahwa Dia yang telah menyelamatkan kita, Dia yang telah menembus hidup kita, Dia yang telah menyediakan segala yang baik buat kita. Itulah yang Tuhan harapkan kita alami di perayaan Natal ini. Itulah kado yang Tuhan ingin saudara terima dalam kehidupan saudara. Karena ketika kita ada Yesus yang lahir di hati kita, ada damai, ada sukacita, maka hidup kita akan melimpah dengan ungkapan syukur. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan ungkapan syukur, kita akan menjadi orang-orang yang nothing tulus. Kita akan menjadi orang-orang yang melayani tapi tidak merasa merasa itu karena diri kita. Kita akan membuat kita tidak menjadi sombong. Atau mungkin kita belum bisa melayani sebaik orang lain, itu juga tidak akan membuat kita minder, rendah diri, sehingga kita membangun kemunafikan. Tetapi sebaliknya, waktu kita melayani karena syarat akan kepentingan, maka di situ saudara akan menjadi pamrih. Saudara juga waktu tidak mampu melakukan seperti apa yang orang lain lakukan, saudara akan mulai membangun kemunafikan, sehingga di dalamnya tidak ada kemurnian, yang ada adalah kerapuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada dasar yang lebih kuat membangun persatuan selain di dalam kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu telah lahir, yang kita peringati hari ini. Biarkan kasih Kristus lahir di hati saudara, di hati saya. Amin. Ketika kasih Kristus, itulah yang akan memampukan kita untuk menghargai orang lain. Ya. Jadi di dalam kesatuan ada bagaimana kita membangun kesatuan yang baik. Ada 4 elemen dasar yang sangat dibutuhkan ketika kita membangun persatuan. Apa? Kasih, penghargaan, ya, penerimaan, dan perhatian. Ya. Inilah yang akan kita salurkan kepada orang lain ketika kita mengalami kasih Allah. Ya. Waktu kita mengalami kasih Allah, di sana kita akan merasakan menyadari bahwa kita berharga di hadapan Allah. Kalau kita tidak berharga, nggak mungkin Tuhan mengutus anaknya yang terbaik dari surga untuk menebus, untuk datang ke dunia. Nggak mungkin Allah sendiri datang dari surga menjelma menjadi manusia. Bahkan Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu berarti bahwa saudara dan saya begitu berharga di hadapan Allah. Ketika saudara menyadari hidup saudara berharga di hadapan Allah, saudara akan memperlakukan diri saudara sebagaimana Allah kehendaki. Saudara akan mulai juga memperlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan saudara. Saudara akan mulai mudah menghargai orang lain, memuji kelebihan orang lain. Saudara tidak sulit untuk mengakui kebaikan orang lain. Ya, hal yang sering sekali sulit dilakukan, padahal itu nggak bayar, adalah memberikan penghargaan kepada orang lain. Ya, sekedar kita menyapa, ya nggak apa-apa. Waktu kita menyapa orang lain terlebih dahulu, wah itu hal kecil tapi berdampak pada orang lain. Kalau kita menyapa orang lain nggak ada ruginya kok. Bukan berarti kita lebih rendah, nggak apa-apa. Ya. Itu bisa kita lakukan ketika kita melihat diri kita berharga, bukan karena apa yang dilakukan oleh orang lain atau apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri.
Kita berharga karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Ketika saudara mengalami kasih Kristus, saudara juga akan dimampukan untuk menerima orang lain. Karena kasih Kristus bicara bagaimana saudara diterima. Kasih Kristus yang lahir ke dunia ini karena kasih Allah yang begitu besar. Lebih besar dari dosa dan pelanggaran kita. Pasti semua kita punya dosa di masa lalu. Gak ada orang yang kudus tanpa cacat celah. Semua kita adalah orang yang berdosa. Yang ada apa? Orang yang dibenarkan. Yesus datang ke dunia. Bukan kita yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan Allah yang datang ke dunia. Dia yang menerima kita. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Kasihnya besar, lebih besar dari dosa pelanggaran kita. Sekali kita menolak diri kita, menolak orang lain karena pelanggaran dan perbuatan dosa. Tapi Yesus tidak pernah datang ke dunia, bukan datang ke dunia untuk menghakimi. Beberapa orang datang kepada Yesus, orang Farisi, perempuan yang berzina, pemungut cukai, semua datang kepada Yesus. Yesus nggak pernah mengungkit-ungkit dosa mereka. Sebab apa? Kasih Kristus, kasih Allah lebih besar dari segala dosa dan pelanggaran. Karena Yesus datang ke dunia bukan menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Ketika saudara menerima kasih itu, saudara mulai dimampukan untuk menerima orang lain. Menerima orang lain dalam kelemahannya. Menerima keberadaan orang lain. Meskipun kita benci dosanya, tetapi kita menerima jiwanya. Sehingga setiap orang yang datang ke gereja ini, mereka merasa bagian dari saudara. Mereka merasakan bagian dari saudara. Sehingga saudara dan saya akan tetap merasakan, sehingga orang-orang yang datang ke gereja ini akan merasakan bagaimana Allah menerima mereka apapun keadaannya. Kalau begitu adanya, maka gereja ini akan penuh. Bukan menjadi gereja yang menghakimi, karena menjadi gereja yang menerima setiap keadaan orang apapun adanya. Meskipun sekali lagi saya katakan kita tidak setuju dengan dosa-dosanya, kita benci dengan perbuatan-perbuatan dosanya, tetapi kita harus menerima mereka karena Tuhan juga, Kristus juga sudah menerima kita apa adanya. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka saudara akan merasakan pemeliharaannya. Karena Allah sudah memelihara kita, menuntun kita menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kita pun mulai terpanggil. Kita tidak bisa membendung hati kita untuk memperhatikan orang lain juga, memperhatikan kerohanian orang lain. Puji Tuhan, kita terus bertumbuh dalam pemuridan. Tahun depan kita mulai kembangkan pemuridan sebagai sarana kita untuk saling melayani, saling memperhatikan. Karena dengan cara demikian kita akan menjadi bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kesatuan dalam kasih akan membawa orang merasakan suasana yang mereka tidak pernah temukan di luar sana. Mereka akan merasakan suasana surga ada di tengah-tengah kita. Yang rindu akan suasana surga semakin nyata di tengah-tengah kita, katakan amin. Dan itu akan menarik banyak orang. Mereka akan kepingin datang lagi ke gereja ini. Mereka kepingin ada lagi di tengah-tengah saudara. Karena di luar sana mereka tidak menemukannya. Mereka ingin tahu mengapa kok beda. Auranya, atmosfernya kok berbeda. Mereka mau tahu. Dan suatu saat saudara punya kesempatan untuk menceritakan siapa yang mengubah saudara, siapa yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Dan saat itu ia punya kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kasih Kristus juga menguasai hidupnya dan mengubah hidupnya. Jadi saudara-saudara, kita akan menjadi keluarga-keluarga yang kuat ketika kita diikat oleh kasih Kristus yang lahir di hati kita. Ya,
Suami dan istri akan terus saling menghargai. Suami istri akan terus saling memperhatikan. Suami dan istri akan selalu saling menerima satu dengan yang lain. Karena semua orang punya kekurangan, maka kita akan menjadi keluarga yang kuat kokoh di dalam Tuhan. Karena kasihnya yang menyempurnakan. Sehingga keluarga ini semakin hari mengalami janji-janji Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Begitu juga dengan gereja kita. Gereja kita akan menjadi gereja yang kuat ketika kita saling memperhatikan dalam kasihnya, saling menghargai, saling menerima. Karena semua kita pasti punya kekurangan. Bapak ibu punya kekurangan, anak-anak kita punya kekurangan, orang tua kita punya kekurangan. Tetapi ketika kita belajar menerima karena kita sudah diterima oleh Tuhan, maka akan terjadi kesatuan. Amin. Puji Tuhan. Siapa akan menang menghadapi segala musim dalam kehidupannya? Siapa yang akan menang menghadapi musim-musim yang sulit akhir-akhir ini yang kita hadapi? Mereka yang bersatu dalam kasih. Di tengah-tengah ini, di tengah-tengah situasi inilah gereja kita harus menjadi kesaksian, bersatu dalam kasih. Saling menguatkan, saling memperhatikan, saling memotivasi, saling mendoakan. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, apa yang dikatakan ketika kita bersatu dalam Mazmur 133, seperti embun yang dari Hermon turun ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Di mana ada kesatuan kasih, di sana ada mujizat Tuhan. Di sana ada lawatan Tuhan. Di sana ada keajaiban Tuhan. Itulah yang akan mengiring setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Itulah yang akan dinyatakan Tuhan lewat gereja ini, lewat keluarga-keluarga kita. Ada mujizat, ada keajaiban, ada penyertaan, ada pertolongan, ada lawatan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, mari terus bangun kesatuan dalam kasih. Karena Kristus sudah mencurahkan kasihnya kepada kita. Dengan kasih itu kita belajar saling menghargai, saling menerima, dan saling memperhatikan sampai kemuliaannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat hari Natal. Inilah kado yang terindah buat kita. Biarkan dia lahir di hati kita, yang menyatukan kita menjadi unity, ya, menjadi satu kesatuan yang kuat di dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu yang hidup terus bekerja dalam hidup kami, membangun kami untuk bersatu teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan senang dengan ketulusan kita. Tuhan senang dengan hati kita yang haus dan lapar akan kebenarannya. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Natal tercurah atas genap jemaat Gereja Baptis Pabaton. Kiranya damai Natal dan sukacita Natal melingkupi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, dan menyertai, melindungi kemanapun jemaat-Mu pergi ya Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup, menerima kekuatan dari Tuhan, menerima kasih yang sempurna, untuk terus kami membangun kesatuan baik dalam keluarga, baik juga di tengah-tengah keluarga besar Gereja Baptis Pabaton. Karena Engkau yang menyertai kami Tuhan, dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Allah kami hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus